Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman semester 7 atau angkatan 2018 sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, untuk pertemuan kali ini, akhirnya kita memulai untuk membahas tentang perkuliahan dalam mata kuliah politik pertahanan dan keamanan. Nah, saya harap teman-teman ini menjadi bekal yang menarik di akhir perkuliahan teman-teman, mengingat semester ini kan semester akhir. Semester terakhir teman-teman mengampu mata kuliah, nah minimal saya harap ada bekal yang menarik dari mata kuliah ini yang bisa teman-teman serap. Dan lagi untuk teman-teman yang mungkin senang dengan hal-hal yang berbau militer, mata kuliah ini sejatinya sangat cocok buat teman-teman, karena ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diekspresikan melalui diplomasi, kemudian strategi-strategi yang dilakukan baik oleh pemerintah secara diplomatis, baik pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan gerakan non-negara seperti halnya gerakan terorisme maupun gerakan-gerakan lainnya dalam fenomena generasi terakhir peperangan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dengan bantuan slide. Nah, slide ini teman-teman dibantu oleh junior saya, Kang Prasta Kusuma. Beliau pakar militer kenamaan dari Unpad. Kebetulan beliau ini sangat senang dengan isu-isu militer dan kepakarannya juga di hal-hal yang berbau militer. Makanya untuk materi ini saya konsultasi penuh dengan Kang Obed atau Kang Prasta Kusuma. Maka jadilah materi sederhana ini. Terima kasih Kang Obed. Semoga ilmunya menjadi manfaat. Salam hangat dari teman-teman. Nah, ini teman-teman akan kita mulai perkuliahan hari ini tentang politik pertahanan dan keamanan. Nah, teman-teman, saya akan mengawali perkuliahan kali ini dengan membawa isu bahwa berbicara tentang politik pertahanan berarti kita berbicara tentang konflik dan perdamaian. Nah, apa maksudnya? Kenapa? Mungkin Anda semua berpikir bahwa pertahanan, militer, peperangan itu berbicara tentang konflik saja. Tapi ternyata dalam politik pertahanan itu juga berbicara tentang perdamaian. Kenapa bisa seperti itu? Pada prinsipnya teman-teman, perang itu bukanlah sebuah fenomena yang disengajakan oleh salah satu negara dengan negara lain untuk uji coba aja atau untuk rame-ramean. Seperti halnya teman-teman memulai game Counter-Strike, Free Fire, atau kemudian PUBG dan lain sebagainya, nggak seperti itu. Bukan rame-ramean. Tapi sebelum terjadinya perang, terjadi fenomena yang panjang, proses yang panjang, kemudian konflik-konflik yang prosesnya sahut bersahutan dan sistemik. Jadi perang itu bukan hal yang sembarang. Jadi game seru selesai, jadi game seru selesai. Tapi itu juga berbicara tentang bagaimana agar perang itu terjadi dan bagaimana agar perang itu tidak terjadi. Nah, studi tentang politik pertahanan sendiri merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nah, apa pertanyaannya? Yakni mengenai bagaimana dunia bisa tetap damai di tengah kondisi dunia yang masih berada dalam ancaman kondisi anarkis akibat pola interaksi antar negara. Nah, teman-teman, grand design dari perkuliahan dan pertemuan ini adalah kita akan membahas apa sih itu sebenarnya istilah civis pacem para bellum. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton John Wick yang ketiga, kan Parabellum. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apaan Parabellum? Nah, civis pacem atau pasem atau pakem, mohon Kang Obed nanti koreksi. Civis pacem Parabellum itu merupakan istilah yang memiliki makna jika ingin damai, maka bersiaplah untuk berperang. Civis pacem Parabellum. Jika ingin damai, maka bersiaplah untuk berperang. Nah, artinya apa? Teman-teman nggak bisa, misalnya, aduh saya pengen damai, udah aja lah saya
Diem aja sebagai negara. Misalnya teman-teman pemimpin sebuah negara atau pemimpin Indonesia, ada saya emang nggak akan bikin masalah sama negara-negara lain, udah aja nggak usah bikin armada. Lah Anda jangan suka lalawora atau jangan suka sembarangan, karena pada prinsipnya teman-teman, apa yang ada dalam benak kita bukan berarti sama dengan pihak lain atau orang lain. Kita bisa berpikir untuk damai dan tidak mengusik orang lain, tapi apa yang dipikirkan orang lain jelas berbeda. Apalagi kita pengen damai, tapi di dalam kita ternyata kita memiliki kandungan-kandungan mineral yang kaya, kita memiliki sumber-sumber teknologi iptek yang sangat berpotensi memberikan perubahan bagi dunia. Negara lain nggak bisa tinggal diam dan berhusnuzon, berbaik sangka, wah udahlah, sukses selalu teman-teman, atau kemudian ikut senang dengan perkembangan. Enggak. Berbicara tentang politik diplomasi atau kajian-kajian hubungan internasional, logika-logika husnuzon, kemudian logika-logika prasangka baik, saya pikir bahaya sekali jika digunakan, karena setiap negara dalam hubungannya pasti memiliki kepentingan satu sama lain. Cina memberikan pinjaman ke Indonesia bukan serta-merta dia meminjamkan karena dia baik dan kebanyakan uangnya. Tapi karena ketika dia meminjamkan, dia ingin feedback bahwa karyawan saya boleh kerja ya di sana. Kemudian nanti sumber-sumber olahannya berapa persen bagi ke saya ya, contohnya seperti itu. Jadi nggak ada yang cuma-cuma dalam politik diplomasi. Kita juga mengenal dalam kajian hubungan internasional itu politik prestis. Politik prestis itu sebenarnya kalau teman-teman mau baca sebenarnya mungkin secara singkat terkesan konyol dan apa-apaan sih gitu, kayak misalnya Presiden Amerika Serikat menghadiri KTT ASEAN misalnya. Nah, dalam politik prestis, siapa yang ada di sebelah Amerika Serikat ketika berfoto atau ketika berunding kursinya, maka dia dianggap sebagai negara yang memiliki pengaruh besar atau sebagai negara yang dianggap memiliki hubungan yang khusus dengan negara adidaya tersebut. Posisi menentukan peran, nah itu yang biasanya dikaji dalam politik prestis. Nah, makanya hal-hal seperti itu juga jadi pertimbangan-pertimbangan, teman-teman. Jadi nggak sesederhana, saya akan menjalankan pemerintahan berasaskan Islam. Artinya saya nggak akan sudon, saya akan beramah tamak dengan semua negara, kemudian juga saya akan, pokoknya pikiran-pikiran naif seperti itu, susah teman-teman. Nah, makanya keluar istilah ini, civis pacem para bellum. Siapa yang ingin damai, maka bersiaplah untuk berperang. Artinya, jika teman-teman ingin damai, teman-teman juga harus punya armada yang kuat jika ingin bertahan atau jika ingin menahan serangan dari luar. Jika ingin warganya damai, aman, tentram, sentosa, teman-teman juga harus menyiapkan semuanya. Karena dunia itu sangat dinamis dan fleksibel, teman-teman. Maksudnya dunia sangat dinamis dan fleksibel. Hari ini kita mungkin bisa berdamai atau mungkin kita bisa hidup tentram. Kita mungkin masih bisa bersahabat dengan Cina, kita mungkin bisa bersahabat dengan siapapun. Tapi siapa yang sangka selama 2 bulan ke depan, ternyata Cina memanas hubungannya dengan Amerika Serikat, kita terseret konflik. Amerika Serikat menganggap kita adalah bagian dari koalisi Cina, kita diserang. Bisa banget terjadi hal seperti itu, teman-teman. Nah, makanya itu yang disebut sebagai civis pacem para bellum. Siapa yang ingin damai, maka bersiaplah untuk berperang. Nah, teman-teman, perang sendiri merupakan kepanjangan tangan dari keputusan politik. Nah, makanya kenapa ada mata kuliah politik pertahanan dan keamanan dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena perang sendiri atau subjek dari politik pertahanan keamanan ini sendiri merupakan kepanjangan tangan dari keputusan politik. Ini satu hal yang patut digarisbawahi oleh teman-teman. Perang tidak akan terjadi jika tidak ada kepentingan politik yang memaksa terjadinya sebuah peperangan. Kepentingan politik itu bisa tentang upaya mendapatkan, mempertahankan,
atau menambah kedaulatan dan kekuasaan politik dari sebuah entitas organisasi politik. Terjadinya Perang Dunia II itu juga merupakan ekspresi dari bagaimana Jerman ingin menambah kedaulatan. Dengan doktrin-doktrin fasisnya bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang terbaik. Kemudian dengan doktrin-doktrin bahwa Yahudi adalah ras yang paling patut disalahkan dalam kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama atau dalam kehancuran ekonomi Jerman, maka kemudian Hitler didukung oleh parlemen melaksanakan proyeksi perang yang sangat luar biasa. Jika teman-teman ingin mengetahui, Jerman itu hampir-hampiran menguasai Eropa pada saat Perang Dunia Kedua. Kalau nggak habis bensin atau kalau nggak kalah oleh alam, iklim yang ekstrim, Jerman bisa tuh bentar lagi. Anda bisa bayangkan Austria, Polandia, kemudian Belgia, terus memanjang sampai Prancis itu dikuasai oleh Jerman, diinvasi semua. Bahkan ada foto Hitler itu berpose di depan Eiffel Tower. Hampir-hampiran Inggris juga dilibas. Serangan udara udah mulai masuk dikit-dikit, cuman sayang kemudian habis bensin. Maksudnya habis bensin itu jangan diartikan secara harfiah bahwa tank-tanknya habis bensin, bukan. Logistik menipis, sedangkan yang perang itu kan orang. Orang juga kan manusia berbulan-bulan dilempar di lapangan peperangan, pasti psikisnya hancur. Nggak psikis hancur, ya sakit lah atau apa ya, itu yang kemudian membuat salah satunya Jerman kalah. Selain itu juga Jerman kalah oleh alam itu maksudnya ketika menyerang Moskow atau Uni Soviet pada saat itu. Musim salju ekstrim saat itu. Tentara Jerman baru mau masuk, tahu-tahu dipukul balik oleh serangan badai salju. Tinggal jentik, tentara Soviet habis sudah semua. Itulah titik balik kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nah, itu merupakan ekspresi bagaimana perang atau peperangan itu pada prinsipnya merupakan ekspresi untuk menambahkan kedaulatan. Atau selain menambah kedaulatan, ada juga yang untuk mendapatkan. Itu yang terjadi misalnya di Indonesia sendiri. Para pejuang kemerdekaan menggempur terus-menerus tentara-tentara kerajaan Belanda sampai tahun 42, bahkan setelah tahun 45, yakni untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, ini nih yang paling menarik, quotes dari General Walter Bedell Smith dari US Army. Dia mengatakan bahwa diplomacy has rarely been able to gain at the conference on the table what cannot gain or help on the battlefield. Tanpa adanya politik pertahanan, maka diplomasi antar entitas politik menjadi lemah karena tidak hanya deterrent effect. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk penjelasan tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman globalisasi. Apa sih kaitannya ancaman globalisasi dengan politik pertahanan? Teman-teman, pada prinsipnya politik pertahanan merupakan respon pemerintahan terhadap dampak globalisasi. Sekedar mengingatkan untuk teman-teman bahwa globalisasi merupakan sebuah keharusan atau bukan keharusan, sebuah fenomena di mana sekat atau batas antar negara itu sudah mulai runtuh. Globalisasi adalah di mana batas-batas fisik dari sebuah negara itu mulai hilang, arus informasi semakin pesat, akses terhadap informasi semakin lebar dan liar. Disitulah kemudian globalisasi mencengkram atau menancapkan dunia. Nah, teman-teman, globalisasi sendiri memunculkan ancaman-ancaman baru yang kemudian memunculkan isu-isu pertahanan dan keamanan. Gimana nggak memunculkan ancaman baru? Sekat-sekat antar negara tadi kan runtuh. Otomatis para pegiat pertahanan di masing-masing negara pasti pusing tujuh keliling untuk bisa menahan gempuran negaranya dari ancaman-ancaman fisik maupun non-fisik. Fisik itu artinya serangan langsung atau serangan terbuka, sedangkan non-fisik itu
lebih kepada serangan hacker atau proxy war atau semua yang urusan sosial media, urusan teman-teman informatika yang paham. Nah, itu juga merupakan salah satu ancaman. Globalisasi memang menjadi salah satu ancaman bagi keamanan nasional di sebuah negara. Dan dalam menghadapi ancaman ini, negara harus mampu mempertahankan dan memberikan keamanan dalam wilayah geografisnya yang biasa disebut sebagai wilayah teritorial. Itu sudah barang wajib, teman-teman. Nggak bisa misalnya negara abai terhadap kasus tersebut. Nah, globalisasi juga merubah peta pola ancaman dan meningkatkan kompleksitas jangkauan anarkisme. Itu tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Negara kewalahan ketika sekat-sekat itu mulai hilang. Akses informasi masuk, pening 7 keliling. Seperti contoh, saat ini sebuah konflik lokal itu bisa menjadi sebuah masalah global. Nah, seperti contohnya adalah Arab Spring. Arab Spring itu, teman-teman, awalnya itu berawal dari demokratisasi di Tunisia. Ada upaya dari masyarakat sipil di Tunisia pada saat itu menggulingkan pemerintahan tiran yang sudah lama memerintah di Tunisia. Nah, gelonya, teman-teman, Arab Spring ini kemudian menyebar sampai ke negara-negara tetangganya. Mulai dari Mesir, kemudian sampai juga ke Libya, Maroko, dan lain sebagainya. Anehnya, secara berurutan negara-negara tetangganya juga mulai terpantik untuk melakukan proses demokratisasi. Namun sayangnya, kemudian selain memberikan demokrasi atau wajah baru dalam pemerintahan, nyatanya Arab Spring juga menimbulkan masalah perang sipil dan konflik baru di wilayah tersebut. Saya ambil contoh misalnya di Libya, teman-teman. Memang Muammar Gaddafi itu sudah bertahun-tahun memerintah Libya. Namun kemudian ketika digulingkan, negara Libya menjadi sebuah negara yang tidak stabil dan bahkan dicap sebagai negara gagal. Karena konfliknya sangat rumit di negara tersebut. Amerika masuk, kemudian lahir ISIS, kemudian lahir ini, lahir itu. Wah, pokoknya sudah kacau. Jika teman-teman, kalau misalnya teman-teman nonton apa sih judulnya yang saya kasih tugas waktu itu. Libya dianggap sebagai negara yang gagal karena pemerintahnya tidak bisa menghandle gerakan-gerakan baru yang kiranya dapat mengganggu stabilitas nasional bahkan internasional. Kasus Libya ini sama lah kayak Arsenal. Buat teman-teman yang nyimak bola, Arsenal itu orang-orang pada dulu ketika Wenger masih melatih Arsenal kan, supporter Arsenal tuh wah Wenger out, apalah semua, sampai-sampai pas Arsenal lagi tanding pesawat di atas stadion terbang, Wenger out dan lain sebagainya. Dan yes, Wenger kemudian mundur. Tapi kita lihat Arsenal sekarang. Aduh, babak belur. Prestis atau kebanggaan pemain-pemain bola internasional ketika bermain di Arsenal hilang. Lama-lama Arsenal malah menjadi klub yang menjadi bahan bulian yang sangat luar biasa. KST atau klub sangat tangguh. Nah, itu contohnya. Ribut-ribut ingin perubahan, tahu-tahu setelah dirubah kehilangan sosok, repot. Sorry ya fans Arsenal. Nah, kemudian adanya globalisasi juga menyebabkan munculnya pola ancaman non-tradisional seperti ancaman gerakan bukan negara, yakni terorisme, penyebaran ideologi, khilafah yang gitu-gitu, kemudian perang proksi, perang dagang, hingga masalah lingkungan, dan yang terakhir adalah penyakit. Penyakit itu ya teman-teman tahu sendiri kan, COVID-19 dan lain sebagainya. Sebentar, pause dulu, ada tamu. Ini ya, tertunda dulu, ada tamu. Si Dia dan Anissa. Oke, baik, sampai mana tadi ya? Sampai revolusi militer.
Nah, teman-teman, pada prinsipnya manusia sendiri sudah mengenal konflik antar sesamanya bahkan sejak awal manusia ada di muka bumi. Dalam kitab-kitab tertentu, khususnya dalam Islam saja dulu, di awal masa adanya manusia di muka bumi pun, anak Nabi Adam terlibat konflik, bahkan saling bunuh, dan menjadi pembunuhan pertama yang ada di muka bumi. Artinya manusia itu tidak luput dari konflik. Nah, dalam perkembangan sejarah, keterlibatan manusia dalam sebuah konflik itu tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembangkan instrumen seperti misalnya senjata dan taktik yang digunakan dalam mempertahankan diri maupun untuk melumpuhkan lawannya, sehingga terjadi superioritas terhadap kelompok manusia lain. Jadi memang dinamis ya perkembangan konflik manusia itu. Yang pertama mungkin pada masa prasejarah mereka perang itu dengan kampak lah, dengan lempar-lemparan batu lah. Namun pada prosesnya kemudian seiring dengan perkembangan senjata, kemudian digunakan senjata-senjata canggih dalam perang-perang terbuka. Nah, ada salah satu pakar bernama Von Clausewitz. Nah, Von Clausewitz ini prinsipnya dia tuh mempromosikan sebuah strategi militer penghabisan atau perang habis-habisan lah. Jadi bagi Clausewitz, jika ingin berperang dan menang, jika ingin berperang dan menang, maka dia harus menghabiskan sampai bulu-bulunya, sampai debu-debunya itu dihantam habis. Nah, itu juga merupakan perkembangan taktik. Usaha untuk mendapatkan pengakuan superioritas atau dominasi inilah, teman-teman, yang biasanya dilakukan dengan jalan berperang. Perang sendiri merupakan sebuah fenomena yang dianggap kelam memang dalam sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Namun, dari peperangan, ilmu pengetahuan dan teknologi pun berkembang, termasuk di dalamnya teknologi militer. Mungkin teman-teman pernah nonton Avenger, seperti misalnya Avenger melawan Hydra. Pihak Amerika bikin manusia super namanya Kapten Amerika, kemudian dari Hydra juga ada siapa itu namanya temannya tuh, Winter Soldier dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan ekspresi bagaimana dari peperangan ditemukan sebuah teknologi, tapi itu hanya contoh saja dan contoh fiksional. Apakah pada kisah nyatanya ada manusia super seperti itu? Ya wallahu alam. Kita nggak tahu di masa perang dingin itu Amerika sama Uni Soviet udah bikin apa, kita nggak tahu. Cuman yang pasti dengan adanya perang pada akhirnya kemudian ditemukan teknologi bom nuklir. Hiroshima dan Nagasaki menjadi contoh. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 mereka menjadi negara yang pertama kali merasakan serangan nuklir pertama di dunia dan dampaknya sangat mengerikan. Bom jamur, kalau teman-teman mungkin nggak tahu nuklir itu. Dan yang dihasilkan itu radiasi yang luar biasa lama. Bahkan ketika bom nuklir jatuh, sebelum manusia merasakan sakit, dia sudah hilang. Saking dahsyatnya perang atau bom nuklir. Nah, selain bom nuklir, pada akhirnya juga ketika perang dingin, Amerika dan Uni Soviet kan saling suudon. Satu nyangkain mau punya nuklir tembak, satu lagi juga nyangkain bakal menanamkan komunis di seluruh negara, macam-macam. Nah, karenanya teman-teman, dalam sejarah peperangan modern terjadi yang namanya Revolution of Military Affairs. Nah, dari sudut pandang sejarah, Revolution of Military Affairs ini membagi peperangan menjadi beberapa generasi perang. Kita mulai mengawali First Generation Warfare itu pada tahun sekitar 1803. Perang dengan teknik frontal, seperti yang tadi saya bilang, von Clausewitz, perang dengan taktik frontal namun sudah menggunakan senjata api. Nah, para pakar mengawali First Generation Warfare itu titik tolaknya adalah dari Napoleonic War. Napoleonic War atau perang Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Napoleonic War ini menjadi ciri utama perang gaya First Generation Warfare karena habis-habisan benar-benar perang. Nah, Second Generation Warfare itu terjadi pada tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama. Di sini kemudian mulai dikenal teknologi daya gempur dari senapan mesin dan artileri.
Keduanya mulai ditonjolkan dalam masa ini. Nah, ciri utamanya adalah teman-teman bisa lihat dalam Perang Dunia I. Kalau teman-teman pernah lihat template Perang Dunia I, itu kan dari parit maju, habis selesai mundur. Tapi di situ mereka sudah menggunakan senapan mesin dan artileri. Teman-teman coba deh nonton film 1917. Nah, di situ sangat luar biasa digambarkan bagaimana kondisi Perang Dunia Pertama berjalan. Senjatanya masih sederhana, masih dikocok, shotgunnya masih dikocok, kemudian perang parit, orang modal, modar, bangke, semua ada di situ. Makanya kemudian salah satu yang menyebabkan banyaknya korban jiwa ketika Perang Dunia Pertama itu bukan saja serangan, tapi juga penyakit. Lama-lama diam di parit sama bangke, sama urin, sama feses, pada akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit, prajurit tewas. Third generation warfare kemudian terjadi pada awal Perang Dunia Kedua, yakni pada tahun 1939. Nah, third generation warfare ini ditandai dengan ditemukannya tank dan pesawat tempur, ditambah kemajuan teknologi komunikasi menjadikan terjadinya inovasi dalam pertempuran gerak cepat. Nah, ini yang dikenal dengan nama Blitzkrieg. Nah, teman-teman, memang kalau teman-teman nonton film-film Perang Dunia Kedua, adu tank itu sudah bukan hal yang lumrah, bukan hal yang tidak lumrah, tapi sudah lumrah. Teman-teman perlu tahu bahwa Jerman memimpin perkembangan teknologi perang pada saat itu. 1 tank Jerman lawan 3 tank Amerika bubuk karena Jerman itu punya teknologi perang yang sangat luar biasa. Selain Jerman, Jepang juga sudah punya teknologi yang sangat luar biasa dalam teknologi pesawat. Jika teman-teman pernah nonton Pearl Harbor, nah itu pesawat-pesawatnya kan sangat cepat. Merek pesawat itu adalah Mitsubishi Zero. Nah, Mitsubishi itu nggak cuma mobil fallback seperti yang teman-teman tahu sekarang, atau kemudian expander, atau kemudian angkot Mitsubishi. Tapi zaman dulu, zaman Perang Dunia, mereka memproduksi pesawat. Nah, gilanya pesawat kamikaze-nya itu pintunya bisa dibuka, tapi ketika ditutup udah kunci. Artinya ini dasar kamikaze ya, bom bunuh diri atau pesawat bunuh diri, ya udah aja kalau misalnya bensin habis tabrakin. Sintingnya Jepang pada saat itu. Tapi pesawat Mitsubishi Zero itu menjadi salah satu pesawat paling gesit dan paling mutakhir pada zaman. Generasi berikutnya, generasi keempat atau fourth generation warfare itu terjadi pada masa Perang Dingin. Di sini sebenarnya nggak ada konflik terbuka, tapi kemudian memicu aktor non-negara untuk menebar ancaman seperti Intel, bukan Indomit telur, tapi intelijen. Amerika Serikat dulu sudah terkenal dengan CIA-nya, kemudian Uni Soviet juga dengan KGB. Keduanya saling kirim intel, saling menanamkan intel, dan lain sebagainya. Nah, untuk film ini, teman-teman coba deh nonton The Man from the Uncle. Man from Uncle gitu. Pokoknya intinya itu, kalau teman-teman meminta nanti saya kasih film. Tipe perang seperti ini disebut juga asymmetric warfare. Contoh utamanya adalah perang antara Mujahidin Afghanistan melawan Soviet dan Global War on Terror-nya Amerika. Nah, terakhir, fifth generation warfare. Nah, masa sekarang, fifth generation warfare. Teknologi yang digunakan sudah bukan lagi perang terbuka, tapi teknologi drone. Kemudian munculnya teknologi canggih lainnya yang diprediksi akan memicu pertempuran dengan mengandalkan teknologi dan meminimalisir penggunaan tenaga manusia yang terlibat dalam konflik secara langsung. Nah, demikian teman-teman perkuliahan kita dalam mata kuliah Politik Pertahanan Keamanan. Untuk hari ini kita membahas dulu konsep politik pertahanan secara general. Nanti ke depan kita akan kaji bagaimana kondisi militer bangsa kita, bagaimana kondisi armada kita dibandingkan dengan negara-negara lain, dan lain sebagainya. Nanti kita banyak belajar lah tentang hal ini, dan insya Allah seru. Demikian teman-teman yang bisa saya sajikan. Saya minta maaf sekali kalau pengucapan atau penjelasannya terlalu cepat, dan saya juga berharap ilmu yang didapatkan oleh teman-teman dengan mengorbankan kuota itu diganti dengan pahala yang melimpah.
Demikian teman-teman yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.